Saat ini juga sudah bergabung bersama kami Kepala Lembaga Biomolekular, ada Prof. Amin Subandrio. Selamat sore Prof. Amin Subandrio. Selamat sore Mas Sandro dan Mbak Fira. Selamat sore Prof. Bagaimana dari sudut pandang Anda melihat mutasinya COVID-19 ini? Apakah sekarang sudah masuk kategori lebih ganas karena di bulan September ini ada sekitar 3 hari yang angkanya sudah sangat melejit Prof. Bisa 3.800-an lebih yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ya, pertama tentang mutasinya itu sendiri, memang kita amati dari 100.000 lebih whole genome sequence yang sudah dilaporkan, itu hampir 80% mengandung mutasi yang banyak kita bicarakan itu yang D614G ya. Tetapi sebetulnya itu sampai sekarang belum didukung bukti ilmiah kuat bahwa dia memang mempengaruhi kecepatan penularan atau banyaknya orang yang bisa ditulari atau berat ringannya penyakit. Dia baru diperlihatkan di laboratorium saja bahwa memang lebih cepat bisa masuk ke dalam sel. Ya, jadi baru itu saja. Jadi saat ini mungkin yang lebih berpengaruh adalah perilaku manusia. Itu yang terjadi juga di bulan Maret yang lalu ketika dalam 2 minggu varian yang D614G itu menyebar dari Eropa, Afrika Utara itu dalam 2 minggu dan menyebar ke benua-benua lain. Nah, para peneliti lebih cenderung menganggap itu disebabkan karena pergerakan manusia. Karena virus itu kan tidak bisa terbang sendiri. Dia pasti akan dibawa oleh manusia. Dan memang saat itu volume pergerakan manusia antara Amerika dengan Eropa itu kan sangat intens. Ya, Prof. Amin, tadi Dr. Erlina mengatakan bahwa ini semakin tidak terkendali. Apakah mutasi ini disebabkan karena apa, Prof? Mutasi ini terjadi secara acak. Jadi setiap kali virus ini bereplikasi, memperbanyak diri, maka dia akan mengalami mutasi dan mutasi terjadi secara acak sekali lagi. Dan kemudian terjadi seleksi, karena mutasi itu tidak selalu berakibat baik buat si virus. Kalau dia akibatnya buruk, maka dia akan mati. Tapi kalau dia menyebabkan dia lebih fit dengan lingkungan sekitarnya, maka dia akan survive. Nah, yang varian-varian yang hasil mutasi kemudian terseleksi bagus, maka dia akan terus berkembang biak. Terus begitu nanti dia masuk ke sel lain, terjadi mutasi lagi. Jadi makin lama makin fit dia dengan hostnya. Karena proses mutasi dan seleksi ini memang mekanisme dia untuk beradaptasi dengan lingkungannya, dengan manusia ya. Iya, tadi Prof katakan kalau mutasi buruk artinya bisa mati itu virus. Nah, apa yang membuat hal itu bisa terjadi, Prof? Ya, jadi kan mutasi terjadi seleksi, terjadi secara mutasi. Kemudian mutasi itu bisa di mana saja. Ya, jadi mutasi itu bisa mengubah fungsi maupun struktur dari virus. Nah, kalau kemudian fungsi dan struktur virus hasil mutasi itu tidak sesuai dengan lingkungannya, tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, maka dia otomatis tidak bisa berkembang biak, jadi mati. Tapi kalau dia kemudian menjadi istilahnya lebih fit dengan lingkungannya, maka dia akan survive dan terus berkembang biak. Nah, itu mekanismenya si virus ya. Kita ke Dr. Erlina dulu. Nggak punya rencana sebetulnya. Oke, Dr. Erlina, kami sudah taat protokol kesehatan, sudah mematuhi semua aturan yang ada, namun masih berpotensi tertular COVID-19. Lalu apa lagi dok yang harus kita lakukan agar angka COVID ini tidak makin meledak dok di Indonesia? Ya, yang pertama adalah bahwa protokol kesehatan tidak dilaksanakan oleh semua orang. Jadi implementasi dari protokol kesehatan ini tidak dilakukan secara masif. Hanya sebagian orang yang sadar yang melakukannya. Tapi banyak juga masyarakat yang pertama tidak mengerti, kedua walaupun mengerti kemudian tidak mengikuti atau abai. Nah inilah yang harus kita perbaiki. Artinya memang tadi Pak Yusuf Kala mengatakan harus lebih tegas. Betul, pemerintah harus lebih tegas
memberikan sanksi. Tapi di samping itu juga pemerintah dan semua kita termasuk TV, media massa dan lain-lain memberikan edukasi kepada masyarakat yang menyentuh hati masyarakat sehingga masyarakat memang menyadari bahwa ini berbahaya dan mereka bisa berperan untuk mencegah hal buruk terjadi. Oke, Mbak Rania, apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat yang saat ini menjadi pasien COVID-19? Pengalaman yang paling penting. Yang paling penting adalah yakin untuk sembuh dan jangan terlalu banyak membaca. Kenapa? Karena kalau kita terlalu banyak membaca itu akan mempengaruhi pikiran kita dan akan membuat kita menjadi stres, imun turun. Nah, karena sistem kekebalan tubuh yang baik sekarang adalah menjadi salah satu-satunya cara untuk melawan COVID-19 dalam tubuh kita, maka kita harus sangat-sangat menjaga pikiran kita untuk tetap positif dalam melawan COVID-19. Yakin untuk sembuh dan untuk teman-teman di luar sana tetap patuhi protokol kesehatannya, pakai masker karena itu adalah pencegah nomor 1 yang paling baik, social distancing dan tetap untuk mencuci tangan sesering mungkin. Oke, kalau dari Mbak Rania pribadi, tipsnya apa agar tetap menjaga imunitas tubuh Anda tetap stabil? Oke, kalau misalkan waktu aku di isolasi itu bikin hati happy aja karena sebagai penderita asam lambung kan nggak boleh stres nih. Jadi ya kadang acting sendiri, dengerin lagu meditasi, terus bisa juga makan apa yang kita suka. Kalau kamu tidak punya gangguan lambung ya makan aja apa yang sehat, yang bikin badan kita jadi rasanya tuh apa ya? Satu lagi, olahraga sangat penting karena olahraga bisa meningkatkan hormon endorfin kita kan. Jadi olahraga sangat penting untuk pasien COVID. Sebisa mungkin kita harus olahraga dan sebisa mungkin kita harus berjemur. Pokoknya tidak usah mikir yang aneh-aneh, nggak usah pikir arahnya ke kematian lah, apalah, entar hypoxia, segala macam gitu. Jadi tetap positif aja. Terima kasih. Optimis ya. Optimis Ya, kuncinya. optimis. Terima kasih Mbak Rania, Prof. Amin Subandrio Ya. dan juga Dr. Erlina Bruhan atas Terima kasih. penjelasannya.